Ada sosok dalam jiwa kita yang suka berbohong, menipu, mengejek, dan membangkang. Dia melanggar aturan, membongkar kemunafikan, membuat kita tertawa, lalu membuat kita merasa sangat tidak nyaman. Carl Jung menyebutnya sebagai sang penggoda. Sosok ini bisa ditemukan di mana-mana, dalam mitos Hermes, Loki, Coyote, dan Sun Wukong, sang raja kera. Dalam pelawak istana yang berani mengolok-olok raja. Dalam komedian yang berani mengucapkan hal-hal yang tak terucapkan oleh orang lain. Bahkan dalam tindakan sabotase diri sendiri, bagian dari dirimu yang menghancurkan rencana terbaikmu di saat-saat paling tidak tepat. Si licik tidak rasional. Dia tidak bermoral. Tapi dia juga bukan jahat. Dia adalah sesuatu yang lebih tua dari logika. Lebih bijaksana daripada keteraturan. Dan, secara paradoksal, sangat penting untuk transformasi. Dalam esainya yang berjudul tentang psikologi tokoh trickster, Jung menggali arketipe kacau ini yang hidup di pinggiran peradaban dan di pusat alam bawah sadar kita. Dia menggambarkan trickster sebagai setengah dewa, setengah binatang. Seorang pembohong dan orang bodoh, tetapi juga pembawa api. Dia menciptakan kekacauan, tetapi juga mendorong evolusi. Singkatnya, dia menghancurkan apa yang memang perlu dihancurkan. Si penggoda adalah topeng badut dari bayangan kita. Dia tidak hanya mewakili naluri tersembunyi kita, dia menertawakannya. Dia melebih-lebihkannya. Dan dengan cara itu, dia memaksa kita untuk melihat apa yang lebih suka kita abaikan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi pandangan Jung tentang arketipe trickster. Kamu akan mengetahui mengapa sosok ini muncul dalam mimpi, lelucon, mitos, dan meme, dan apa yang ingin diajarkan kepada kita. Kita akan membahas bagaimana trickster mengacaukan bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memulai sesuatu yang baru. Bagaimana dia muncul dalam budaya modern, dan dalam konflik batinmu sendiri. Karena terkadang, bagian dirimu yang membuat kekacauan adalah yang tahu cara membebaskanmu. Si licik tidak mengikuti aturan. Namun, dia bisa saja membawamu menuju kebenaran yang lebih mendalam. Si licik selalu hidup di pinggiran. Dalam mitologi, ia muncul sebagai Hermes, dewa Yunani yang mencuri ternak Apollo bahkan sebelum ia bisa berjalan. Sebagai Loki, si pengubah wujud dari Norse yang membawa kecerdikan sekaligus bencana. Seperti Coyote dalam cerita rakyat penduduk asli Amerika, bijak, bodoh, licik, dan sembrono. Dalam setiap budaya, ada versi tokoh seperti ini, yang mengejek hal-hal sakral, melanggar aturan, dan menggagalkan pahlawan. Tapi kenapa? Carl Jung percaya bahwa si licik bukan hanya sekadar tokoh dalam cerita. Dia adalah sebuah arketipe, struktur mendasar dari ketidaksadaran kolektif kita. Dia tidak hanya hidup dalam budaya, tetapi juga dalam jiwa individu. Perannya pun bersifat mengganggu sekaligus penting. Dalam esainya yang berjudul On the Psychology of the Trickster Figure, Jung menulis bahwa trickster adalah sosok bayangan kolektif, gabungan dari semua sifat karakter yang lebih rendah dalam diri individu. Dia adalah manusia primitif di dalam diri kita, pembohong, pencuri, rakus, perusak. Namun, dia juga si bodoh, si badut, pembawa cahaya. Dan justru dalam paradoks inilah kekuatannya terletak. Si licik sebagai bayangan kolektif. Jung menyadari bahwa si licik menyimpan sifat-sifat yang paling kita malu, sifat-sifat yang coba ditekan oleh peradaban, tipu daya, seksualitas, naluri, ketidakpastian. Dia adalah bagian dari diri kita yang menolak untuk patuh. Namun, alih-alih mengusir sosok ini, Jung melihatnya sebagai cermin. Sang pengelabui menunjukkan kepada kita apa yang telah kita abaikan. Dalam hal ini, dia sangat terkait dengan bayangan, tetapi dia tidak diam seperti bayangan. Dia beraksi. Dia melebih-lebihkan. Dia mengungkapkan apa yang tak berani diucapkan oleh ego. Inilah sebabnya tokoh trickster sering muncul dalam satire dan komedi. Pelawak di istana raja bisa mengatakan kebenaran tanpa dihukum mati, karena dia memakai topeng si bodoh. Saat ini, para komedian, pembuat meme, dan provokator budaya seringkali memegang peran ini. Mereka mengungkap kemunafikan kolektif melalui tawa. Namun, tawa itu sendiri tidak pernah benar-benar polos. Ia memotong.
Ia mengungkap. Dan itulah peran sang penggoda. Angin topan sang penggoda sebagai pemicu perubahan. Sementara kebanyakan arketipe membawa stabilitas atau struktur, sang pahlawan, orang tua bijak, ibu agung, sang penggoda justru mengguncang. Dia tidak memimpin dengan kebijaksanaan. Dia mengacaukan. Dan seringkali, inilah yang sebenarnya dibutuhkan. Dalam mitologi, sang penggoda mencuri api dan memberikannya kepada umat manusia, Prometheus. Dia menciptakan alat, mengguncang hierarki, membawa inovasi, tetapi tidak tanpa kekacauan. Jung melihat kualitas ini sebagai awal dari sebuah perjalanan. Seperti dalam alkimia, transformasi memerlukan penguraian, begitu juga dalam jiwa kita. Sang pengelabui mematahkan ilusi ego. Ia memperkenalkan kontradiksi. Dan melalui kebingungan ini, kesadaran baru bisa muncul. Dalam mimpi, sosok pengelabui sering muncul saat masa transisi. Mereka muncul ketika seseorang berada di antara identitas, di antara dunia, atau saat hendak menerobos pola lama. Mereka mungkin tampak absurd, vulgar, atau konyol. Namun, Jung mendorong pasien-pasiennya untuk tidak mengabaikan mereka. Tokoh-tokoh ini seringkali menyimpan obat di balik kegilaan. Topeng komedi dan tragedi sang pengelabui dalam diri kita. Jung juga mencatat bahwa kita semua memiliki sang pengelabui di dalam diri kita. Ia muncul dalam bentuk sabotase diri, saat kita merusak sesuatu yang baik tanpa tahu alasannya. Dia muncul ketika kita, tidak sengaja, mengucapkan kebenaran yang sebenarnya tidak ingin kita katakan. Dia hadir di saat yang tidak tepat, dalam lelucon impulsif, atau ketika kita berpura-pura bodoh untuk menghindari konfrontasi. Sekilas, tindakan-tindakan ini tampak tidak masuk akal, bahkan merugikan. Namun, Jung mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Apa yang ditunjukkan oleh perilaku itu? Seringkali, sang penggoda muncul ketika seseorang terlalu kaku, terlalu terobsesi dengan kesempurnaan, kontrol, atau penampilan. Sang penggoda datang untuk mengacaukan. Dia menggagalkan rencana yang sudah disusun. Dia membuatmu merasa malu, memaksamu menghadapi sisi kemanusiaanmu. Dan dengan cara itu, dia membuka pintu menuju sesuatu yang lebih nyata. Jung menulis, trickster adalah pendahulu dari penyelamat seorang, penghilang, ketegangan kolektif yang primitif, yang mempersiapkan jalan menuju sikap yang lebih sadar. Inilah yang membuatnya begitu berbahaya, dan begitu sakral. Panah berlawanan arah jarum jam evolusi sang pengelabui. Menariknya, Jung mengamati bahwa sang pengelabui tidak pernah diam di tempat. Dalam mitos, ia berkembang. Ia memulai sebagai makhluk yang sepenuhnya mengikuti naluri, setengah binatang, setengah manusia, tetapi seiring waktu, ia menjadi pengubah budaya. Penjelajah batas. Pemandu spiritual. Dalam alkimia dan agama, ini adalah perubahan dari sosok penipu menjadi penyelamat. Kekuatan yang dulu mengejek hal-hal suci kini menjadi jembatan menuju hal tersebut. Ini sangat penting. Karena hal ini menunjukkan bahwa bagian terendah dan paling kacau dalam diri kita, insting impulsif, kasar, dan belum terasa, dapat menjadi benih transformasi ketika kita menyadarinya. Namun, itu hanya mungkin jika kita bisa melihatnya apa adanya. Itulah mengapa Jung menganggap humor sebagai elemen penting dalam perjalanan spiritual. Bukan humor yang kejam, tetapi humor pengenalan, yang membuat kita berkata, "Ah, itu aku lagi." Bodoh. Penuh kekurangan. Manusia. Pada saat itu, kita tidak lagi dikuasai oleh sang penggoda. Kita memiliki hubungan dengan dia. Dan kita bebas untuk berkembang. Si licik tidak datang untuk menghiburmu. Dia ada di sini untuk membongkarmu. Untuk menjatuhkanmu. Melempar kulit pisang di bawah egomu, dan tertawa saat kamu terpeleset. Namun, Carl Jung memahami sesuatu yang sering terlewatkan oleh banyak orang, bahwa tawa itu suci. Dan jatuh, mungkin adalah langkah pertama Anda menuju kesadaran sejati. Si licik tidak beroperasi dengan logika atau aturan. Dia bukanlah pahlawan atau orang bijak. Namun, tanpanya, segalanya takkan berubah.
Dia adalah kekacauan sebelum terciptanya sesuatu. Kesalahan yang justru mengungkapkan pola. Lelucon yang lebih mengena daripada khotbah. Dan dia ada dalam dirimu. Dalam kontradiksi yang ada pada dirimu. Dalam hal-hal yang tak bisa kamu kendalikan. Di bagian dirimu yang memberontak, menolak, dan merusak segalanya hanya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jung tidak meminta kita untuk menolak sang penggoda. Dia meminta kita untuk menghormatinya. Menyadari saat dia muncul dalam hidup kita, dan bertanya-tanya kebenaran apa yang mungkin sedang dia sembunyikan di balik leluconnya. Karena terkadang jiwa perlu melanggar aturannya sendiri. Kadang-kadang, kita perlu membuat kesalahan untuk bisa melangkah lebih jauh. Jadi, lain kali saat kamu menyadari dirimu bertindak bodoh, impulsif, atau konyol, berhenti sejenak. Bagaimana jika ini bukan kesalahan? Bagaimana jika ini adalah jiwa Anda yang sedang menguji batasan? Bagaimana jika ini adalah sang pengelabui yang sedang mempersiapkan jalan untuk sesuatu yang baru? Jung menulis, melalui sosok sang pengelabui, kita bisa melihat bayangan awal dari diri yang sejati. Bayangan itu mungkin liar, kacau, dan bahkan jelek. Tapi, bayangan itu jujur. Dan jika kamu bersedia untuk tertawa, dan melihat lebih dalam, kamu mungkin akan menemukan bahwa apa yang kamu kira sebagai sabotase sebenarnya adalah awal dari pembebasanmu.